perut dan lutut kanan kecilnya itu tiba-tiba muncul api dan terbakar. Dia bajunya nggak sih yang dibakar? Ih, gambarnya aduh. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hari ini aku ditemani oleh Andovi dan Andreas. Bagaimana kalian berdua ini bisa jadi duo sebenarnya? Kasih tau, Dov. Jadi gini, jadi gue benci sama Kajo. Dan enggak. Gue udah tahu itu lama. Enggak, jadi gue sama Andreas waktu itu bikin Andovi Andreas Show pertama-tama karena kita pingin ada sebuah wadah untuk kita ngobrolin tentang apa aja. Oke. Jadi mungkin kita ngobrol panjang, yuk kita bikin aja. Oh. Kita bikin aja tanpa diketahui, it becomes Andovi Andreas Show the way yang kalian nonton sekarang. Iya. Itu kalau dari gue, kalau dari Andreas mungkin ceritanya beda sedikit. Karena dipaksa Andovi aja. Tapi walaupun kita Andovi Andreas Show, tetap aja gue pakai bajunya Neror. Oh, shop. Neror and chill. Question mark. Andovi Andreas Show. Yeah. Like, what do you do in it? Kita lebih ke basically dalam satu kalimat, we're a fun game show. Fun game show. Tapi they can talk about anything. Okay. Kalau game show kan kadang-kadang ada batasannya. Kalau kita mas, as you know, tadi kita syuting sama Nessie, tidak ada batasan. Kita pengen jadi game show yang bisa bahas apapun, kapanpun, dimanapun. Betul. Cuma terbatas community guidelines. Betul, betul sekali. Baiklah. Well, ngomong-ngomong tentang batasan. Wah, Oke. Nggak nyambung sebenarnya. Tapi kita ngomong. Coba kita sambungin. Oke, ngomongin Apa tentang batasan, Dov. Sambungin, Dov. apa sih batasan antara elemen dan tubuh manusia? Karena kan lagi drama Avatar. Betul. Apa sih api dan tubuh manusia? Ngomong tentang api ya. Di belakang kita ada api. Waduh. Dan Jangan ini dipakai. BTW ini setup Nessie dari tahun 2012. Betul. Jadi kalau kalian komplain ini setupnya siapa? Ini setup Nessie. Oke, setup dulu aja. Titik. Nah, tenang Mulai guys. dulu ya. I'm with you. Sebelumnya di Neror kita juga sempat membahas tentang kasus-kasus aneh ya. Betul. Kebanyakan kita juga bahas kasus-kasus horor dan misteri. Dan salah satu misteri yang sampai hari ini tuh menuai banyak banget Kontroversi. bukan kontroversi aja, tapi kayak perdebatan. Oke. Itu adalah satu fenomena yang bernama spontaneous human combustion. Wow. Pernah dengar nggak? Gua pernah denger tapi gua nggak tahu detail SHC kan. Spontaneous human, bahasa Indonesianya Iya. apa berarti apa? Pembakaran Oke. tubuh manusia secara spontan. Pembakaran Cara spontan. spontan. Ya. Oke. Pembakaran tubuh manusia secara Ya. spontan ini adalah fenomena misterius di mana tubuh manusia terbakar dengan sendirinya tanpa ada sumber api eksternal yang jelas. Jadi ini bener-bener menyala abangku. Menyala Jadi abangku Definisi dari sendiri. Oh enggak, ini definisi nyalain sendiri abangku. menyala abangku dari dalam. Wah, ini definisi harafiahnya. Berarti tubuh manusia yang ngeluarin api. Iya, jadi kita nggak pernah tahu selama ini kasus-kasus yang ada adalah begitu ditemukan korbannya itu udah terbakar, hanya tersisa beberapa bagian dari tubuhnya atau masih kelihatan mereka utuh, tapi dalamnya itu terbakar. Wow. Dan apakah ada penjelasan secara ilmiah soal ini, Nes? Atau Seberapa sering terjadi di dunia? Seberapa sering terjadi di dunia? Ya sebenarnya kasusnya nggak terlalu banyak sih. Oke. Kasusnya nggak terlalu banyak dan banyak ketika terjadi memang didokumentasikan menjadi salah satu kasus dari SHC ini. Nah, berdasarkan penjelasan ilmu kedokteran, SHC ini berasal dari reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang kemudian menyebabkan semburan api. reaksi kimia dalam tubuh? Tapi masih belum bisa ditemukan secara pasti apa penyebabnya. Jujur gue lumayan takut ya. Soalnya berarti kita semua bisa dong. Logika dasar kalau beberapa orang ini bisa, kita reaksi kimia kalau ada apa-apa sama tubuh kita. Tapi kayak ini harusnya bergantung sama lifestyle. Betul. Karena kayak apa yang lu masukin ke dalam tubuh sehingga bisa memicu api. Kalau api ini bisa kalau orang kimia ya, kalau correct me if I'm wrong. Acid gitu ya. Oh, AC Yang memicu api ya. Asam yang Asam. luar biasa tinggi ya. Oke. Well, gak ada yang pernah tahu. Tapi dari yang tercatat sekitar ada 200 orang yang meninggal akibat SHC. Wow. Oh, banyak ya. Dan dari banyaknya kasus yang terjadi, ada fakta-fakta umum tentang SHC ini. Oke. Pertama adalah, tubuh korban itu akan sangat hangus, tapi ruangan di sekitar korban lumayan utuh. Lumayan utuh.
Oke. Jadi biasanya kalau misalkan dia duduk di kursi, ya kursinya kena, tapi ruangan sekitarnya tuh nggak apa-apa. Oh wow. Tubuh korban juga akan menguning dan biasanya muncul bau minyak busuk. What? Cairan tubuh kali ya? Iya Aromanya. mungkin. Batang tubuh dari dada, perut, pinggul semuanya benar-benar terbakar, tapi bagian kaki dan pakaiannya bisa utuh. Kaki dan pakaian. Betul. Berarti nggak skin dong? Nggak. Kalau skin kan berarti kaki, berarti baju kena dong? Berarti emang kebakarannya dari dalam ya? Iya. Di otak gue sekarang gambarnya gitu sih. Betul. Kadang-kadang yang tersisa hanya kakinya, kayak dari sini nih, sini, sama pakaiannya masih bisa ada, tapi Tubuhnya oke. angus. Apalagi pakaian Anovi Andreasyo yang kalian bisa beli. Waduh, Anovi masuknya Andreasyo ke situ. di TikTok ini gitu, cara masuknya gitu. Ini Nas. nggak kebakar berarti. Nggak, tim Papis dan tim Badass. Betul. Tapi yang pasti Neror and Chill. Nah, oke. itu dia. Nggak sih kayak damage. Tapi ini kurang chill sih sebenarnya ya Kurang chill ya? materinya ya. Karena Iya. kalau kita pikirin juga kayak siapa yang tahu gitu, kita lagi diem-diem nonton TV tiba-tiba dari dalam tubuh kita. Dan itu kayak nggak bisa diprediksi deh kayaknya. 200 orang tadi kayak, lah tiba-tiba gue kebakar. Betul. Pasti dong. Itu 200 orang yang paling tidak beruntung Iya, di dunia. sumpah kayak, lah Emang. kebakar. Iya, gila. Pembakaran hanya terjadi pada korban sendiri tanpa adanya teriakan atau jeritan yang pernah terdengar. Jadi mungkin dia nggak pernah lah tiba-tiba gue kebakar, tapi kayak dia udah meledak dulu sesuatu di dalam tubuhnya, dia meninggal dan tubuhnya Yo, ikut this is terbakar. Sedih banget. That is so scary. Sedih banget. Guys, kalian kalau masak pakai panci kepanasan, langsung teriak dong. Kita Iya. tipe dikit sakit. Ini nggak ada. Wow. Oke. Dan hampir dari semua kasusnya ditemukan bahwa biasanya korban mengalami kelebihan berat badan atau seorang pecandu alkohol. Oh. I see. Dan sebelum kejadian biasanya banyak minum air. Karena merasa panas mungkinnya di dalam tubuh, butuh air. Oh wow. Tapi kalau misalkan dia udah minum air banyak aja tetap ini terjadi gitu ya, tetap Wow. kebakar, That's berarti scary. you never really know gitu. Well, you could say they have a very high burning metabolism. Nah, ini saja lagu alkohol. Kalau memang jahat nih pasti sini nih. Betul. Kamu jahat dan membakar. Betul dong. Di kasus Benar, ini, di kasus benar. ini. Kasus Tapi 200 bahkan orang. long term juga kan kalau Oh, alkohol betul. itu ya kan, walaupun nggak kebakar jadi api, banyak orang kan yang bisa hancur gara-gara alkohol. Betul. Jadi jangan minum alkohol. Betul. Dan jangan. Iya. Dan- Kalau misalkan ini kayak ciri-cirinya dari kasus-kasus SHC aja udah serem ya guys. Kita akan membaca beberapa kasus asli yang pernah terjadi. Jadi langsung aja kita bahas bersama-sama fenomena spontaneous human combustion. And without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go Down. Kasus pertama dari Nicole Millet. Kasus pertama ini merupakan kasus SHC atau Spontaneous Human Combustion yang terjadi pada seorang perempuan asal Prancis bernama Nicole Millet. Karena ini perempuan Prancis, gue aksen Prancis. Nicole Millet orang Prancis, so I speak in France. Oke. Jadi, suatu hari pada Februari 1725, 1725. ya, suami Nicole mau masuk ke dalam rumahnya. Dan sebelum dia masuk, dia mencium ada bau asap yang berasal dari dapur. Oke. Takut terjadi kebakaran, dia kemudian langsung lari menuju dapur. Dan saat dia tiba di dapur, dia menemukan istrinya Nicole sudah terbaring kaku di dapur dengan luka hangus di tubuhnya. Polisi langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Nicole. Sampai akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan dengan tuduhan suaminya lah yang menghabisi Nicole. Oke. Make sense. Untuk ini kan bukan tragedi umum ya. Ya, Oke. tapi polisi juga tidak menemukan bukti apapun yang menguatkan bahwa dia memang menghabisi istrinya. Apalagi di area dapur di mana Nicole ditemukan, tidak ditemukan hal mencurigakan, bahkan tidak ada tanda-tanda terjadinya kebakaran yang disengaja ataupun api yang menyulut. Oh. Dan ini kasus di tahun 1725, itu hampir 300 tahun yang lalu. 1725. 300 tahun yang lalu. Wah, 1725 udah dibawa ke pengadilan ya. Dan pengadilannya udah bisa bilang kayak nggak masuk akal. Nggak orang masuk akal. Kebakaran dari dalam. Tapi kalau kalian berdua, Wow. kalian menjadi orang yang melihat pasangan kalian tiba-tiba kebakar. Apa yang kalian lakuin? pertama gue bukan nangis dan panik ya. Kedua, logika dasar kalau gue lihat ada api, gue bawa air dong gede-gede. Logika dasar ya, misalnya kalau Itu bukannya udah angus ya? oh udah hangus ya. Hangus. Udah angus. Jujur, apalagi di tahun 1725 di mana ilmiah kan belum tahu tinggi, gue bakal pikir itu setan. Jujur dong, iya dong, kalau di tahun 1725 lihat pasangan lu hangus, ini demon, devil, demon, setan, iblis, pasti gitu kan. Tapi apakah kalian akan lapor ke polisi? Kayak gue iya. Iya, gue iya sih, jujur. Gue gak akan menyentuh tapi. Gue Dengan nggak akan proyeksi kalian bisa berpotensi jadi tersangka loh. Iya betul sih. Tapi gue rasa kalau misalkan gue lari dari situasi ini bakal Makin lebih sus. iya. Karena kalau isunya udah terlanjur naik, pihak kepolisian biasanya harus ngambil tersangka untuk Pasti. menyelamatin Iya, nama benar. kepolisian. Iya. Benar-benar. Dan target paling gampangnya adalah Suami atau orang siapapun orang di situ. Untungnya dia tidak ditemukan motif, nggak ditemuin juga
juga alat untuk melakukannya gitu, dan nggak kelihatan kayak dia dibakar dari luar. Jadi dia terselamatkan atas hal itu si suaminya. Oke, next kita ada gambarnya. Aduh, Serem banget gambarnya. aduh, itu. Merinding gue merinding. Karena tinggal kakinya doang. Ini bener-bener angus ya, definisi angus loh. Kalau kalian bisa zoom in 4K, gue nggak tahu ini. Gue lagi. Iya bener-bener kelihatan tuh bintik-bintiknya. Iya, sumpah gue nggak suka banget. Jadi kasus ini kayaknya salah satu kasus yang paling terkenal ketika kita ngomongin tentang fenomena spontaneous human combustion. Ini dialami sama seorang wanita berusia 51 tahun yang namanya Beatrice. Beberapa tahun sebelumnya, Beatrice ini sempat mengalami kecelakaan yang membuat lutut dari kaki kirinya patah. Selain itu, dia juga mengidap diabetes yang akhirnya membuat Beatrice itu menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya di dalam rumah. Nah, karena itu ruang geraknya Beatrice itu sangat terbatas, dan kondisi ini buat Beatrice lumayan depresi dan akhirnya menjadi pecandu alkohol. Suatu hari, anaknya Frank berpamitan untuk berlibur dan bermain ski dalam waktu yang cukup lama. Setelah melepas anaknya pergi, Beatrice masuk ke dalam rumah, lalu dia menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di kursi kesayangannya. Keesokan harinya, mantan istrinya Frank, Shelley, datang ke rumahnya Beatrice untuk mengambil beberapa barangnya. Shelley mengetuk pintu, tapi nggak ada yang buka. Ditanya-tanya di kayak, halo, nggak ada yang nyaut juga. Setelah menunggu cukup lama tanpa jawaban, akhirnya dia mencoba untuk masuk secara paksa. Ditambah lagi, dia tuh lumayan kayak kayaknya ada sesuatu yang salah di sama rumah ini karena dia mencium ada bau asap dari dalam rumah. Semakin curiga ada yang nggak beres, Shelley memanggil petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam pun tiba dan mereka kemudian masuk bersama-sama ke dalam rumahnya Beatrice. Saat mereka masuk, di bagian ruang tengah, mereka menemukan ada sebuah kursi yang terbakar. Dekat kursi yang terbakar itu, mereka hanya menemukan sepasang kaki manusia dan salah satu kakinya menggunakan penyangga seperti yang dipakai Beatrice. Setelah diperiksa lebih lanjut, para petugas yakin bahwa Beatrice meninggal karena terbakar. Dan dia terbakar habis menjadi abu dan hanya menyisakan bagian kakinya saja. Tapi anehnya, hanya tubuh Beatrice dan kursi yang menempel pada tubuhnya yang terbakar habis, sedangkan bagian lain dari ruangan yang sama itu tetap dalam kondisi utuh tanpa noda. Bahkan perabot plastik dan koran yang terletak di dekat Beatrice masih dalam kondisi utuh. Itu aneh banget, karena kalau kebakaran api kan menjalarnya gampang ya. Apalagi tadi bilang koran dan lain-lain. Harusnya kalau kebakaran normal, itu pasti apinya menjalar. Berarti apakah kebakarannya tidak seperti yang kita bayangkan gitu kalau tubuh manusia kebakar? Tapi ketika menyisakan kaki saja tuh berarti sinting loh. Gambarnya Tadi gua kira, ini di gambar ini nih. Gua kira ini kakinya, tapi dia diabetes ya. Berarti ini apakah tulangnya? Ya mungkin dia diabetes makanya dia kurus gak sih? Oh, diabetes membuat kurus ya? Kalau udah parah kayaknya dia abis kan ya? Bener-bener. Dan ini kebakaran itu nggak bisa kebakaran kecil loh api. Iya, pasti gede. Jadi abu. Wow. Tapi kayak lihat deh, ini kayu semuanya masih kayu-kayu sampingnya nggak kena. utuh. Bahkan koran pun tidak kena Iya, loh. koran harusnya gampang banget. Kertas sama plastik kan gampang melted. Wow. Oke. Serem gua. Di otak kalian kebakaran gimana? Secara visual, kalau kita mainin Ya internal, terus kulit lu mulai jadi gray atau whatever. Terus kayak kayak dikutuk gitu ya? Iya. Di otak gue juga gitu, harusnya dari dalam ya. Dari dalam. Kayak ada sesuatu yang sangat-sangat panas di dalam. Terus kan kalau kulit tuh kita bisa meleleh tau. Kayak kulitnya meleleh sampai akhirnya jadi abu. Atau dia kayak kebakar kayak atomik gitu ya? Enggak, yang menarik adalah kalau kakinya Potong. masih ada ya. Iya. Tapi kan tangannya masih, berarti kan ini deket sama badannya Organ dia ya, makanya ikut hilang gitu. Tapi kakinya berarti nggak sampai. Yo, tubuhku sehat yo, please. Tubuhku please. I love you tubuh. Jangan. Itu kayak sebenarnya message dari video ini. Dan minum adem sari, karena adem sari membuat adem. Neror ini sponsorin oleh Adem Sari. Enggak, bercanda guys. Boleh Adem Sari. Bersama Andovi jadi nggak ada serem-serem. Andovi. Pada 8 November tahun 1964, kasus spontaneous human combustion terjadi di Upper Darby, Pennsylvania. Di hari itu seorang perempuan berusia 51 tahun. Berarti ini cenderung ke orang-orang tua juga ya? Rada tua deh kayaknya. Bernama Helen Conway sedang berada di rumah dengan dua cucunya. Sementara kedua anak dan menantunya sedang pergi keluar kota. Sekitar pukul 8.15 pagi, Helen memanggil cucunya, Stephanie, yang sedang menonton TV di lantai 1. Helen meminta Stephanie untuk mengambilkan korek untuk merokok. Kebetulan, Helen memang dikenal sebagai perokok berat. 15 menit kemudian, sekitar pukul 8.30, Stephanie turun dan kembali menonton televisi. Sekitar 12 menit kemudian, pukul 8.42, tetangga Helen, Robert Meslin, yang saat itu keluar dari rumahnya mau pergi ke gereja, melihat ada kobaran api dari jendela kamar Helen. Robert langsung mengetuk pintu rumah Helen yang kemudian dibukakan oleh Stephanie. Berarti ada orang luar yang lihat. Saat Robert masuk ke dalam rumah, dia merasakan suhu panas yang luar biasa di lantai 2. Dan karena itu Robert mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar Helen. Robert kemudian meminta bantuan pemadam kebakaran. 6 menit kemudian,
Sekitar pukul 8.48, tugas kebakaran tiba di lokasi. Dan saat mereka masuk ke kamar Helen, mereka menemukan seluruh tubuh Helen kecuali kakinya sudah berubah jadi abu. Kecuali kaki lah. Sama loh ini. Saat itu semua orang di sana sangat kebingungan karena umumnya untuk bisa berubah menjadi abu, tubuh manusia harus dibakar dengan suhu 1000 derajat dalam waktu paling tidak sekitar 3 jam. Sementara dalam kasus Helen ini diperkirakan Helen masih hidup pada pukul 8.42 atau 6 menit sebelum ditemukan hangus menjadi abu. Nes, Dok, biasanya pembakaran berarti di ngaben-ngaben itu butuh waktu 3 jam. Dan ini 6 menit. Panas apa berarti ya? Dan 3 jam itu kalau misalkan derajatnya sampai 1000 derajat nggak sih? Betul, tadi 1000 derajat. Panasnya sampai 1000 derajat butuh 3 jam untuk membakar tubuh manusia. Ini di waktu kurang dari 15 menit. 6 menit. 6 menit. Udah jadi abu. Dan yang anehnya lagi, meskipun api tersebut sangat panas, tidak ada kerusakan serius di rumah Helen. Susah ya? Di make sense kan tuh susah. Satu-satunya yang ikut hancur terbakar adalah kursi yang diduduki oleh Helen, sementara perabotan lainnya tetap utuh tanpa noda. Tapi kemiripan kasusnya lumayan ya. Iya, kakinya yang tersisa. Yang kebakar cuma yang di dekat tubuh. Sebenarnya kalau misalkan kasus ini kayak diketemuinnya besok atau berapa hari gitu kan bisa tadi dia minta korek ya. Betul. Bisa aja dia kebakar gitu loh kayak something happen. Tapi kalau misalkan dalam waktu cuma 6 menit atau bahkan pertama kali dia minta korek itu cuma less than an hour gitu, kurang dari 1 jam dia udah jadi abu tuh agak aneh. Gak masuk akal gitu. Iya, masuk akal. Tapi bahkan tetangganya pas naik pun dia kan udah ngerasa kan ada panasnya yang panas gitu. Tapi ya, menurut kalian di kejadian case ini ada nggak pengaruh korek yang diminta? Kayak percikan apinya? Iya, menurut gua ada. Kayak memicu? Menurut gua ada. Menurut gua ada. Gua nggak tahu apa. Atau asap itu panas ya kalau masuk ke dalam tubuh? Wah, nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi gua. Merokok nggak? Merokok, tapi harusnya sih panas. Cuman nggak sampai mengeluarin percikan api ya. Tapi gua nggak tahu apakah kalau ini kan kalau misalkan berhubungan dengan alkohol, diabetes, harusnya ada something yang di dalam tubuh yang kepicu ya. Di otak gua yang anak IPS ini. Kasus berikutnya adalah dari Janine Safin. Kasus yang satu ini bisa dibilang satu-satunya kasus spontaneous human combustion yang memiliki saksi mata. Oh, menarik. So, Janine Safin adalah perempuan berusia 61 tahun yang tinggal di London, Inggris. Sejak lahir, ia mengalami cacat mental sehingga harus dirawat oleh keluarga hingga usia tuanya. Pada 10 September 1982, setelah makan malam, Jenny duduk berdua dengan ayahnya John Safin. Tiba-tiba saja John melihat ada kobaran api yang keluar dari mulut Jenny. Wow. Oke. Di saat itu Jenny langsung panik dan mencoba berteriak, tapi api tersebut malah menyembur keluar dari mulutnya. Menyembur? Wow. What? Kayak naga. Kayak yang atraksi-atraksi itu. Adik ipar Jenny, Don Carroll, yang kebetulan sedang ada di situ, kaget melihat kondisi Jenny. Dia dan John langsung mencoba memadamkan api dari wajah Jenny. Oh my god. Don juga memanggil ambulans untuk membawa Jenny ke unit luka bakar di rumah sakit Mount Vernon. Sesampainya di rumah sakit, Jenny mengalami koma dan beberapa hari kemudian dia kehilangan nyawanya. Saat dimintai keterangan, John dan juga Don mengaku saat itu tidak satu pun pemicu api di dalam ruangan tersebut. Bahkan Don mengatakan bahwa satu-satunya yang terbakar hanya wajah Jenny saja, di mana api tersebut berasal. Dari mulutnya berarti ya? Sumber apinya mulutnya berarti? Wow. Berarti iya. Ini ada membingungkan sih. Soalnya kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan mereka bahkan tidak berteriak dan tidak merasakan gitu ya. Nggak ada suara. Cuma dari dalam gitu. Kalau ini di mukanya langsung api menyembur keluar dari mulut. Dan gak meninggal loh waktu kejadian. Iya, itu lebih serem lagi menurut gue. Gue sih lebih mending yang 6 menit gue gak sadar sudah jadi abu ya. Kalau harus memilih. Tapi kalau udah keluar api dari mulut gue dan gue terus kebakar mukanya, terus baru 3 hari kemudian ya meninggal. Kalian pernah kena sundut api ini gak sih, rokok gitu? Iya, gue pernah. Perih banget kan? Perih banget. Gue dari pagi kena catokan aja sakit banget. Betul. Dan kulit muka lagi harusnya lebih sensitif ya. Serem banget. Atau lo mau mikir karena keluarga udah gak kuat ngurus dia ya, jadi dibakar. Bisa jadi. Tapi kan 2 orang. Gini, ada satu instansi lagi di mana orang keluarin api dari mulut. Lu tau gak sih kalau di circus yang they drink the alcohol and kayak terus kayak itu gak minum alkohol dong. Itu minum bensin. Pertanyaannya adalah apakah di sini dia ada alkohol atau whatever di mulutnya? Ada. Apapun. Dia sih cacat mental ya. Again, we never know. Itu ada faktor sih. Itu we never know. Misalnya ada mungkin. Soalnya kita semua pasti pernah lihat, kalian para neroris di rumah pasti juga pernah lihat orang main circus atraksi api. Bensin atau enggak ini nggak sih baygon biasanya? Ya, pokoknya ada lighter fluid pokoknya. Mereka taruh begitu. Pas gue denger baca api tersebut malah menyembur keluar tuh, kayak menyembur tuh bahasanya sangat spesifik loh. Menyembur tuh nggak kecil. Menyembur tuh nggak kecil. Itu. Tapi kan kalau misalkan di sirkus atau misalkan di atraksi itu tuh mereka ada apinya.
baru dia gitu. Iya benar. Kalau misalkan nggak ada api sama sekali keluar dari mulutnya, itu Iya. naga, nggak ada lagi. Apa dia space? Fire Dragon. Wow, jadi satu kasus yang ada saksinya dan 2 ya saksinya. Ya. Iya, langsung di depan muka mereka gitu. Karena di hukum itu gue sama Andovi mantan kuliah di hukum. Kalau 2 saksi itu pendapat yang lumayan valid. Kalau Betul. cuma 1 orang itu nggak valid. Karena nggak ada yang bisa korek kebenaran ya, maksudnya kayak nggak bisa kayak match gitu. Kalau 2 saksi itu harusnya lumayan valid. Jadi kalau dari tadi kasusnya itu ke orang-orang yang dewasa atau beberapa lansia, ternyata kasus ini juga bisa terjadi ke seorang bayi. Jadi kasus yang terakhir ini terjadi di India pada Januari 2013 lalu. Jadi ada seorang bayi berumur 2,5 bulan bernama Rahul yang secara tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Menurut pengakuan sang ibu yang bernama Rajeswari, perut dan lutut kanan bayi kecilnya itu tiba-tiba muncul api dan terbakar. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya Rahul mengalami kasus seperti ini. Sebelumnya Rahul pernah menyalakan api sebanyak 4 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Kasus pertamanya terjadi saat Rahul masih berusia 9 hari. Saat itu Rahul yang sedang ditinggal sebentar di dalam rumah menangis keras. Dan mendengar itu, Rajeswari, ibunya, yang sedang berada di depan rumah langsung masuk menghampiri Rahul. Dan saat itu dia melihat pakaian yang sedang dipakai Rahul itu sedang terbakar. Oh my god. Tapi ini menarik, ini kasus di mana pakaiannya ikut kebakar loh. Sebelumnya itu nggak kebakar. Sebelumnya enggak. Namun dokter masih ragu apakah kasus ini termasuk kasus spontaneous human combustion atau ada pihak yang sengaja menyiksa anak-anak itu. Itu kurang ajar sih. Akhirnya dokter pun melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Rahul dan akhirnya setelah melakukan berbagai tes ditemukan bahwa seluruh organ dalam Rahul termasuk tulang-tulangnya memiliki kondisi yang baik. Dokter juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi di dalam tubuhnya nggak masalah, di luar tubuhnya nggak bisa kelihatan adanya indikasi kekerasan. Ini penyakit yang cukup membingungkan untuk orang yang bukan jadi korbannya sih. Kayak gue harus ngapain? Iya, benar-benar. Tapi kalau dalam kasusnya Rahul ini lumayan aneh sih. Kayaknya emang maksudnya make sense kalau pihak berwajib ya mikir bahwa kayaknya anak ini disiksa gitu sama Dia bapain. Iya. Karena gimana dia kayak kalau misalkan di spontaneous human combustion itu ada reaksi di dalam tubuh ya. Kalau ini kan terjadi di luar tubuhnya dia. Abis itu dibilang kayak muncul dari lututnya atau hal-hal kayak gitu kayak rada nggak masuk akal. Tapi kan itu udah dicek dokter dan ternyata nggak ada indikasi kekerasan. Itu sebenarnya kayak di otakku sih nggak make sense ya. Kalaupun terjadi kekerasan, berarti minimal dokternya harus terlibat sih. Karena kalau dokter udah bilang nggak ada indikasi kekerasan, harusnya valid tuh. Lu tau nggak kasus di mana bukan kasus tentang penyakit ini, tapi tentang makanan yang verified care sama lingkungan. Nggak tahu gue. Itu kan selalu ada capnya tuh kalau dari internasional. Oh iya. Dan itu dibeli gitu. Iya, paham. Harusnya pihak yang harusnya ngasih tahu statement paling aman. Iya. Tapi itu yang malah mainin. Oh iya. Kebayang nggak? Iya. Kemungkinan dokter yang terlibat ya? Iya. Di case ini. Atau bisa juga dokter ngelihatnya kayak ya emang dia gak diapa-apain, cuman kan emang kulitnya tuh terbakar ya. Ini terbakar parah banget loh. Iya, bisa aja dia bajunya nggak sih yang dibakar sama keluarganya. Bisa. Tuh, kayak dan saksi matanya cuma ibunya. Iya. Tapi bayi itu udah bisa menerima rasa sakit nggak? Udah ngerti nggak? Udah. Iyalah. Udah ya? Udah bahkan lebih sensitif, arguably. Siar banget. Itulah tadi beberapa kasus dari spontaneous human combustion. Kalau kalian tahu kasus lain, komen ya. Para nerdis. Iya. Sebenarnya apa takeaway-nya kalau menurut lo, Dov? Takeaway-nya adalah pertama, gua merasa kan tadi katanya 200 kasus. Menurut gua butuh orang-orang yang jauh lebih pintar daripada gua, seperti para ilmuwan dan scientific doctors untuk benar-benar belajar what's happening sih gitu. Karena this is a case yang at least kita tahu apa yang menyebabkan dengan jelas. Mungkin belum ada cure-nya ya. Banyak penyakit yang kita tahu kenapa, tapi kita nggak tahu cure-nya apa. Betul. Ke ini pun kita nggak tahu kenapanya loh. Ini kita semua kayak kita cuma bisa berhati-hati gitu kan ya. Jadi ayo orang-orang pintar dua ini, dokter semuanya, all go and figure it out gitu. Kayak akhir-akhir ini kan sebenarnya sempat ramai juga ya tentang efek dari alkohol yang bisa sampai katanya bikin buta dan segala macam. Iya, gue tau kemana itu. Kasusnya kan yang lagi ramai itu. Yang mana? Ada. Maksudnya kayak terlalu sering minum alkohol dan ada tendensi bahwa itu dicampur. Jadi menghilangkan kemampuan untuk melihat. Oh wow. Kalau itu make sense karena alkohol emang if you take too much of alcohol it's very bad. Itu clear. The science is very clear. Apakah itu efeknya ke mata atau enggak ya itu ya bisa diketahui. Iya, kalau itu kan ke syaraf ya kalau misalkan di kasus yang lagi ramai itu. Tapi kita kan nggak pernah tahu kalau misalkan di dalam ternyata efek long termnya alkohol bisa bikin tubuh kita bisa ngeluarin spark atau saking panasnya. Make sense. Sebenarnya misteri dari fenomena spontaneous human combustion adalah
adalah bahwa fire atau api yang dihasilkan sama tubuh orang-orang ini, korban-korban ini, itu melampaui apa yang dipikir bisa terjadi dalam fenomena biasa. Jadi kayak terbakarnya itu sampai bener-bener jadi abu, dan itu sebenarnya biasanya kalaupun dari external factor untuk kayak dari practices, kalau misalkan dikremasi pun itu butuh waktu yang lama. 3 jam dan perbandingannya tadi 6 menit ya. Itu cepet banget. Butuh waktu jam-jaman dengan suhu yang sangat-sangat tinggi biar orang tuh bisa sampai terbakar menjadi abu. Sementara ini tuh waktunya sangat pendek tapi suhunya sangat-sangat tinggi dan orangnya hilang gitu aja. Supaya kalian kegambar, mungkin air mendidih itu 100 derajat dan butuh api 1000 derajat lebih untuk bikin, kok kalian bisa lihat fotonya nggak ya? Bikin orang kayak kita jadi kayak debu tuh butuh 3 jam dan ini 6 menit. Iya, cuma dalam hitungan menit. Kalau dari gue sih paling apa yang kita nggak tahu kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Tapi yang tadi kan kita lihat beberapa latar belakang adalah alkoholik sama pengidap diabetes. Berarti ya kurangin alkohol, minum dengan bijak atau no alkohol, dan kurangi gula. Iya, maksudnya kayak pola hidup sehat tuh ternyata sangat-sangat penting ya. Oh, ada yang pro kontra juga. Ada yang pemain Mobile Legends berat di sini. Nah, kenapa tadi tiga-tiganya kayak gue ya? Ya, biar pemain Mobile Legends berat takutnya main. Haus lagi gue nih sekarang. Haus. Dek, nih. Nah, berarti ini pas berarti kita bahas. Terima kasih banyak sudah menemani aku. Yeay, thank you Desi. Kalau misalkan Neronis punya cerita-cerita lainnya, mungkin tentang kasus yang sama yang kita nggak bahas di dalam video ini, boleh banget ditambahin di bawah atau pendapat kalian. Dan apa takeaway yang kalian dapatkan dari kasus-kasus yang kita bahas malam ini. Jangan lupa check out AA Show. AA Show, The Andovi Andrea Show di mana? Di TikTok dan Instagram juga ada. Tapi lebih ke TikTok Andovi Andrea Show. Jangan lupa follow. Produser Rachel juga ada, mana suaranya? Produser Rachel suaranya. Nah, jelek banget yuk. Itu lebih neror dari apapun. Dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk bertemu lagi. Bye. Bye. Menyala abangku. Nyalain sendiri abangku. Literally. Sejak lahir, ia mengalami cacat mental. Semuanya berubah semenjak negara api menyerah. Lanjut. I wanna say it. Shit's about to get down. Belum. Shit's about to go down. Gue sangin semangatnya. Oke. Terus kita senyum-senyum ya. Andovi.